Saya Amelia Febriani, saya Siti Santiani. Saya Gerardo. Kami di sini akan mempresentasikan materi mengenai pemanasan. Materi 1, perubahan iklim. Perubahan iklim mengacu pada perubahan jangka panjang dalam suhu dan pola cuaca. Pergeseran ini terjadi secara alami, seperti melalui variasi siklus matahari. Namun, sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menyebabkan utama perubahan iklim, terutama akibat pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas. Pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas rumah kaca yang bekerja seperti selimut dan melilit bumi, menghasilkan panas matahari dan menaikkan suhu. Contoh emisi gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim termasuk karbon dioksida dan metana. Ini berasal dari penggunaan bensin untuk mengendarai mobil atau batu bara untuk memanaskan gedung. Misalnya, pembukaan lahan dan hutan juga dapat melepaskan karbon dioksida. Tempat pembuangan sampah merupakan sumber utama emisi metana. Energi industri, transportasi, bangunan, pertanian, dan tata guna lahan termasuk di antara penghasilan emisi utama. Penyebab terjadinya pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan gas rumah kaca. Gas rumah kaca terjadi akibat adanya pembakaran minyak bumi seperti bahan bakar batu bara serta pembakaran gas alam. 2. Efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini menjadikan panas yang berada di bumi tidak dapat dipantulkan keluar angkasa, tetapi terperangkap di atmosfer. Efek rumah kaca ini bermanfaat manusia, namun jika berlebihan akan berdampak buruk terhadap iklim dan cuaca yang ada di bumi. 3. Polusi sampah plastik yang tidak dapat didaur ulang. Gas metana yang berasal dari plastik yang terkena sinar matahari dikatakan sebagai salah satu penyebab utama perubahan iklim. Hal ini berhubungan dengan pendekatan pemanasan global. Sampah yang setiap hari dihasilkan manusia, terutama sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang seperti styrofoam dan plastik, juga menjadi sumber lain dari emisi CO2. 4. Boros penggunaan listrik. Pemborosan listrik membuat cadangan energi listrik menjadi semakin menipis karena energi listrik memerlukan pembakaran batu bara sehingga meningkatkan pemanasan global. 5. Polusi udara akibat asap industri pabrik. Industri pabrik menyebabkan banyak asap yang dihasilkan dan dapat mengakibatkan polusi udara yang akan membuat lingkungan tercemar dan terjadinya pemanasan global. Yang keenam, penebangan pohon, kerusakan dan pembakaran hutan. Kerusakan hutan akan menyebabkan pemanasan global karena hutan memiliki fungsi menyerap gas karbon dioksida dan hutan merupakan penghasil oksigen. Yang ketujuh, penggunaan CFC sangat berlebihan. Adalah suatu bahan kimia yang diproduksi untuk berbagai kebutuhan peralatan rumah tangga seperti AC atau pendingin ruangan dan kulkas. Zat kimia ini dapat mengakibatkan penipisan lapisan ozon. Dampak pemanasan global adalah sebagai berikut. 1. Meningkatnya temperatur bumi di beberapa wilayah dan perubahan iklim. 2. Mencairnya glasier sehingga permukaan air laut meningkat dan menyebabkan daerah pantai akan terendam. 3. Peningkatan suhu akan menyebabkan meluasnya kepunahan spesies dan kerusakan pada organisme dan ekosistem. 4. Hilangnya terumbu karang karena meningkatnya suhu dan pengasaman air laut. Padahal banyak spesies lain yang hidup bergantung pada terumbu karang. 5. Curah hujan dan cuaca tidak menentu sehingga menyebabkan terganggunya hasil panen. 6. Lapisan ozon atau atom oksigen pada atmosfer menipis. Sementara dia memiliki fungsi mengatur dan menyerap sinar ultraviolet yang masuk ke permukaan bumi, menjaga kestabilan suhu bumi dan melindungi dari benda-benda langit yang jatuh ke bumi. Upaya menanggulangi pemanasan global yang dapat kita lakukan antara lain: 1. Melakukan penghematan listrik. Dengan berhemat listrik secara tidak langsung, kita telah mengurangi
lapisan atmosfer. Karena sebagian besar gas CO2 ini dihasilkan dari pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil. 2. Menanam pohon atau reboisasi. Menanam pohon atau reboisasi merupakan langkah untuk menyeimbangkan kadar gas CO2 di lapisan atmosfer. Menanam pohon akan menyerap gas CO2 untuk melakukan proses fotosintesis dan akan melepaskan oksigen ke udara, dan hal ini akan membuat udara pada lapisan atmosfer lebih sejuk dan pemanasan global sedikit teratasi. 3. Tidak menebang pohon di hutan sembarangan. Seperti disebutkan sebelumnya, pohon merupakan tumbuhan yang menyerap gas CO2. Jadi, jika kita menebangnya, apalagi menebang dalam jumlah yang sangat banyak, akan menimbulkan bahaya jika hutan di bumi harus dieksploitasi secara berlebihan. Dan dampak pemanasan global pun akan semakin buruk karena tidak ada yang menyerap gas CO2. Dengan mengurangi dampak penebangan pohon secara liar, juga kita dapat turut membangun cara menjaga kelestarian hutan yang saat ini mengalami dampak akibat kerusakan hutan liar. 4. Menggunakan energi alternatif. Kita dapat menggunakan energi alternatif guna minimalisir hal-hal yang dapat menjadi penyebab pemanasan global. Misalnya mengganti pemakaian pembangkit listrik yang berbahan bakar fosil dengan energi yang dikeluarkan oleh sinar matahari, panas bumi, dan angin dan air. 5. Lakukan program pelestarian lingkungan. Langkah penanggulangan pemanasan global yang keempat adalah dengan menggalakkan program pelestarian lingkungan yang melibatkan banyak orang. Anda bisa membagikan informasi tentang daur ulang dan konservasi energi dengan teman, tetangga, dan rekan kerja. Berilah juga contoh yang baik untuk menjalankan pelestarian lingkungan dengan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan. Anda juga bisa turut serta dalam komunitas pecinta lingkungan yang ada di lingkungan sosial. 6. Minimalisir penggunaan pemanas air. Langkah penanggulangan pemanasan global yang kelima adalah dalam meminimalisir penggunaan alat pemanas air. Dengan cara ini Anda sudah berkontribusi dalam upaya penghematan listrik yang sangat penting bagi kelangsungan pencegahan pemanasan global. Aturlah pemanasan air pada suhu 120 derajat untuk menghemat energi. Beli pancuran rendah untuk menghemat air panas dan sekitar 350 pon karbon dioksida per tahun. Cuci pakaian atau perabotan dengan air hangat atau dingin untuk mengurangi penggunaan air panas dan energi yang dibutuhkan untuk memproduksinya. 7. Kurangi penggunaan AC. Masih dalam upaya penghematan listrik, mengurangi penggunaan AC adalah langkah selanjutnya dalam upaya penanggulangan pemanasan global. Dalam kondisi planet yang semakin memanas, menggunakan dan memproduksi perawatan pendingin udara dan memburuk perubahan iklim. Senyawa organik hidrokarbon HFC merupakan pendingin utama yang digunakan dalam unit pendingin udara. HFC adalah gas rumah kaca yang jauh lebih kuat daripada karbon dioksida. Selain itu, unit pendingin udara menggunakan listrik yang bergantung terutama pada bahan bakar fosil untuk menghasilkan tenaga. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.